Pada hari ini saya Buglol akan mengirim satu mandau lagi pesanan dari saudara kita. Kebetulan beliau yang memesan ini berasal dari Jawa Barat, Bandung. Nah, ini pesanan dari Bandung, mandau hulu tungur panjang 60 cm. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama karena tidak ada izin dari orangnya. Hanya daerahnya disebutkan. Nah, ini pesanan saudara kita dari Bandung. Mandau tempilan hulu tunggur dengan panjang bilah 60 cm. Nah, tuh mandaunya sudah oke, tinggal dikemas pada hari ini dan dikirim hari ini juga. Nah, kita melihat video untuk bilahnya seperti apa. Nah, ini bilahnya tuh, ada ukiran bagian ujungnya tuh. Seperti biasa tetap ada kolongnya. Nah, bagian belakang, nah ini masih ada bekas-bekas serpuhan. Jadi ini mandau hulu tungur pesanan jadi, beliau yang memesannya, dan sekaligus dengan dua bilah mandau tempilan panjang 60 cm. Nah, ini dua bilah sekaligus ini pesan beliau. Nah, ini sudah ampuh beri plastik supaya tidak berkarat. Nah, ini tuh sudah dibersihin. Nah, tinggal dikirim hari ini bersamaan dengan mandaunya. Nah, ini semoga saja bermanfaat dan berguna mandau yang ada ini, dan harapannya kalau toh sumpamanya ada kekurangan terhadap pembuatan saya, Buglol, saya mohon maaf. Karena inilah kemampuan yang saya miliki di dalam pembuatan bilah mandau tempilan. Itu. Sekarang ini untuk mandau tempilan tinggal si pemiliknya yang menyempurnakan lagi, mengasahnya, bikin tajam seperti apa segala macam, itu tergantung pemiliknya. Karena kita pembuat bilah mandau ini seperti biasa, kita mengasah yang penting terasa tajam cukup, karena kita tidak tahu penentuan kemauan si pemiliknya. Itu. Nah, ini untuk bilah mandau tempilan siap dan bisa digunakan. Terima kasih buat saudaraku yang dari Bandung yang sudah memesan mandau tempilan hulu tunggur ini dengan panjang 60, lumayan panjang ini 60, panjang teman-teman. Jadi kalau ada yang pesan mandau itu di atas 60, itu panjang sekali. Ya, bagaikan pedang, mungkin lebih daripada pedang. 60 ini sudah panjang. Jadi kalau ada yang mengatakan 60 itu kurang panjang, mungkin belum saja pernah memegang mandau. 60 itu sudah panjang kalau untuk ukuran kita manusia biasa yang pada saat ini 60. Terkecuali orang zaman dulu lebar dada 7 kilan, lebar dada 7 hasta, mungkin saja lebar panjang mandau itu bisa ada 1 meter, bisa lebih mungkin saja. Tetapi kalau untuk ukuran kita pada saat ini, termasuk saya 60 itu sudah cukup panjang. Ya, panjang 60, karena 60 itu 60 cm bukan diukur dari sini. Kita ngukur mandau itu dari sininya sampai ke ujung mata mandau. Seperti ini, kita ulangi supaya tidak salah paham buat semua saudaraku. Kita mengukur bilah mandau dari sini nih. Nah, ini sampai ke ujung. Itu. Ujung sini. Kita lihat posisi tangkal. Ini pas 60 cm, ini mungkin agak termasuk kemarin sedikit, tapi ini pas 60 dari sini. Itu. 60 cm. Bukan diukur dari puting dari sininya. Kalau dari sini diukur mungkin
65 atau 70 cm jadinya kalau dari sini. Di sini tidak masuk ukuran. Yang masuk ukuran itu mulai dari sini. Jadi putingnya tidak masuk. Nah itu untuk ukuran bilah mandau. Jadi puting itu lain ukurannya lagi. Itu tergantung. Nah terus ketebalan bilah mandau punggungnya ini setebal apa? Itu kan penyesuaian dengan panjangnya bilah. Nah itu. Seperti apa panjangnya. Terus masalah kolong, nah ini juga sering ditanyakan oleh saudara kita. Bagaimana Empu tata cara membuat kolong? Kami kepingin tahu kolong mandau. Bagian ininya, bagaimana Empu tata cara membuatnya sehingga bisa rapi. Saya rasa tata cara membuat kolong itu tidak ada jalan lain. Memang harus ditempa. Jadi apabila saudaraku, teman-teman semua kepingin membuat kolong mandau, harus belajar jadi penempa, jadi pandai besi dulu. Ya, baru bisa buat kolong mandau. Kenapa? Kalau seumpamanya kita tidak jadi pandai besi dulu, tidak jadi penempa dulu, langsung kepingin membuat kolong bilah mandau, saudaraku harus menggerinda besi buta. Ya, menggerinda per daun itu mungkin puluhan mata batu gerinda yang habis baru jadi satu bilah. Sumpamanya nilai satu bilah itu standar harga 350.000 sampai 500. Sumpamanya kalau kirim luar daerah, saudaraku akan merugi jutaan nilainya. Ya hanya demi satu bilah. Dan itu juga kita bekerja kalau kita langsung membuat seperti itu tidak melalui proses penempaan dalam pembuatan mandau, resiko kecelakaan itu banyak. Bantingan batunya bisa pecah. Itu belum dengan panasnya. Itu belum dengan kelelahannya. Karena dengan menggerinda besi yang belum berbentuk tadi, itu sesuatu hal yang kita sangat membosankan. Dan bisa saja ada saat-saat tertentu kita lalai karena lamanya menunggu waktu akan selesai. Ini sangat bahaya. Jadi saran saya, Puglol, ketika kita ingin membuat kolong mandau, bagusnya jadi penempa, jadi pandai besi dulu. Siapkan, beli alat-alat yang ada. Jadilah pandai besi. Bisa buat kolong. Gitu. Nah ini untuk membuat kolong pada mandau. Terkecuali seumpamanya bagaimana bisa rapi, sedangkan mandaunya sudah ada, sudah dibuat kolongnya, sudah ditempa. Bagaimana bisa rapi, Empu? Nah masalah rapi ini itu tergantung keahlian masing-masing. Saya tidak bisa menguraikan masalah rapi, susah. Ibarat kayak kita mengukir, tergantung tangannya. Tergantung kemampuan tangannya ini. Ibarat kita menulis itu kayak apalah, tangannya masing-masing gitu. Nggak bisa saya harus seperti ini, nggak bisa. Itu harus dari tangannya memang. Itu. Nah karena tidak ada alat lain, kan boleh lihat di video-video, nggak ada alat lain. Dia pakai gurin, ya ditempa ya pakai gurinnya, ya itu aja. Kok bisa rapi, Empu? Ya itu tergantung keahlian kita. Merapikan dengan pelan, dengan hati-hati. Pegang gurindra, ya seperti itu. Nggak ada alat lain. Nggak ada mesin lain, mesin poles segala macam saya nggak punya. Itu boleh dicek. Justru mungkin untuk nempa, pandai besi, saya rasa saya peralatan yang paling sederhana. Nggak punya apa-apa. Gitu aja. Itu apalagi kalau didukung oleh saudara kita yang banyak punya alat yang bagus, ya mungkin lebih bagus membuat bilah tempilannya. Bisa saja, hanya tinggal teknik mempelajarinya seperti apa bilah tempilan. Tapi saya pikir nggak perlu terlalu mempelajari lebih jauh pada saat ini, karena konten saya lebih 600 video, mungkin mau 700-an sudah menjawab semuanya. Ya, klik aja bagian video, cari, ada. Kalau mencari petunjuk harus saya menunjukkan seperti ini, ya nggak bisa gitu. Untuk membuat kolong ini, masalah pembuatan kolong ini, kolong pada bilah mandau terbilah, ini paling banyak ditanyakan mungkin selama ini. Kalau saya hitung ratusan kali sudah.
Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Saya bingung juga caranya bagaimana. Ya seperti itulah caranya yang saya jelaskan tadi. Ya mohon maaf, saya tidak punya cara lain. Siapa tahu teman-teman ada cara lain, saudaraku yang nonton konten saya Pugulol ini, bantulah saudara kita. Tolong komen caranya untuk membuat kolong bilah mandau tempilan jika saudaraku juga membuat bilah tempilan. Kasihan teman-teman kita yang lain karena mereka juga ingin berkarya seperti kita. Kita harus saling membantu, harus saling mendukung untuk semua saudara kita, siapapun dia. Oke, akhir kata saya ucapkan buat semua saudaraku, baik di Indonesia, di Malaysia, serta saudaraku lainnya di mana saja berada. Salam budaya dan tabik selalu untuk kita semua. Amin.